Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pertemuan selanjutnya, yaitu simplifikasi Laplace pada rangkaian. Oke, langsung aja. Ini rangkaian seri. Kalau rangkaian seri, intinya kan sudah saya jelaskan sebelumnya. Kalau dia sudah dalam bentuk impedansi ZL, ZC, ZR, perlakuannya sama seperti kita memperlakukan resistor seri. Ya udah, berarti ini kan L jadi SL, terus ZR, terus seper SC ya. Berarti kalau kita mau menserikan semuanya ini ya tinggal dijumlahin aja ZS nya itu sama dengan SL ditambah seper SC ditambah R. Terus kalau disuruh mencari berapa tegangannya ya berarti tinggal tegangan dikalikan arus. Kalau mau nyari tegangannya berarti impedansinya dikalikan sama arus, berarti ZS dikalikan IS. ZS nya kan yang ini SL tambah seper SC tambah R, yang ini kalikan sama IS. Terus sama perlakuan untuk paralel juga sama seperti memperlakukan resistor yang di paralel. Berarti tetap ubah dulu dia ke dalam impedansi ZR, ZL, ZC, jadinya R, SL, seper SC kayak gini. Jadi nanti sama seper R, kalau paralel kan seper R sama dengan seper R1 tambah seper R2 tambah seper R3. Ya udah, ini sama seper Z sama dengan 1 per R ditambah 1 per SL ditambah 1 per 1 per SC, yang ini kan karena 1 per 1 per SC itu sama dengan SC gini ya. Nah yang ini kenapa bisa S per C per S kuadrat plus S plus RC, ini dijumlahkan pakai penjumlahan pecahan biasa, terus dihilangkan S-nya, disederhanakan sih, bukan dihilangkan, disederhanakan, nanti jadinya seperti ini. Nah tugasnya nanti dijabarkan kenapa kok bisa seper R tambah seper SL ditambah SC itu jadi S per C S kuadrat plus S per RC plus 1 per LC. Karena ini kan impedansinya, kalau disuruh nyari berapa tegangan di sini ya berarti tegangan arus dikalikan ZS. Z-nya yang sudah Z paralel tadi ya, jadinya ini dikalikan IS. Ini kalau nyari tegangan di sini. Terus ini contohnya, berarti kan ini posisinya semuanya dalam paralel ya, induktor, kapasitor sama tegangannya. Pertanyaannya adalah berapakah tegangan di sini? Maka sama seperti sebelumnya, berarti kan ini impedansinya dalam paralel, berarti sama seper SL ditambah seper SC ditambah seper R. Ini dijabarkan pakai penjumlahan pecahan biasa, diturunkan. Kenapa bisa jadi seperti ini tugasnya ya, gampang ya, tinggal kenapa bisa jadi S per C per S kuadrat S per RC plus 1 per LC ini ya. Udah masukin angkanya, C-nya kan 0,05 farad, masukin di sini. S kuadrat ditambah S per R-nya 10 ohm, ini kebetulan udah sama semua Henry farad ohm ya, dikalikan C-nya 0,05 ditambah 1 per LC, L-nya 4, C-nya 0,05. Ini dikerjain jadinya seperti ini. Ini juga diturunkan, disederhanakan. Kenapa bisa jadi 20S per S kuadrat plus 2S plus 5? Ini tugasnya ya. Terus dapat Z-nya paralel, kita kalikan sama I-nya kan udah ada nih, 2 ampere. 2 ampere kalau dilaplaskan kan 2 per S, tinggal dikaliin deh 2 per S. Jadi sama dengan 40 per sekian. Tegangan di sini kalau paralel tuh kan tegangannya yang sama, ya udah berarti tegangan mau di R, tegangan di C, tegangan di sini ya sama ya, karena kan tegangan paralel. Ya udah berarti arusnya pun tetap arus yang dari sini kan, ini kan udah jadi Z paralel ya, jadi satu kan, ini digabungin jadi satu. Ya udah berarti kan tegangannya arus dikalikan sama impedansi yang paralel di sini, jadinya seperti ini. Nah masih dalam bentuk Laplace kan, mintanya dalam kawasan waktu. Ya udah ini disederhanain, 40 per S kuadrat plus 2S plus 5. Gimana caranya supaya bisa mendekati yang bentuk Laplace-nya? Bentuk Laplace-nya yang paling dekat tuh kayak gini,
omega per S plus alfa kuadrat plus omega kuadrat. Nah ini itu diotak-atik gimana caranya supaya jadi seperti ini. Nah ini dijadiin 20 nya pindahkan ke sebelah, jadiin 2, berarti kan dibagi 2, 20 ya, berarti kan 20 dikali 2, 40 ya kan. Kenapa? Supaya omega yang atas ini sama-sama yang di sini, berarti kan 2, ini juga 2 kuadrat kan 4. Ini diotak-atik supaya nanti hasilnya adalah S kuadrat plus 2S plus 1, supaya di sini nanti jadinya 2 kuadrat. Saya tuliskan ya. (20) 2 per S plus 1 kuadrat plus 2 kuadrat ini ya. S plus 1 kuadrat itu sama dengan S kuadrat plus 2S plus 1, terus ditambah 4 nih ya, karena kan 2 kuadrat, berarti kan kalau kita kembaliin kan 20 per dikali 2 S kuadrat plus 2S plus 1 plus 4. Jadi yang ini 22 per S plus 1 kuadrat plus 2 kuadrat, kalau dikembaliin tuh jadinya kan yang ini kan ini. Terus 20 kali 2 per S kuadrat plus 2S plus 1 plus 4. Jadi kan sama aja aslinya 40 per S kuadrat plus 2S plus 5. Udah, omeganya sama ya, udah serupa sama yang di sebelah sini yang bentuk tabel Laplace baliknya. Berarti yang 20 nya biarin aja, karena kan di sini nggak ada, berarti kita fokusnya di sini. Omeganya 2, berarti 2, omeganya ini sama 2 kuadrat sama 2 berarti omeganya 2, alfanya 1 ya udah, berarti 20 per 2 per S plus 1 kuadrat plus 2 kuadrat itu kan sama dengan E pangkat min alfa T sin omega T, alfanya 1, berarti E pangkat min T sin 2T, berarti kan E pangkat min T sin 2T, 20 nya tinggal kita kaliin ke sini, berarti 20 E pangkat min T sin 2T ini ya. Maka ini tegangan untuk soal yang ini. Oke, lanjut. Nah sekarang contohnya seperti ini, pada saklar di samping dibuka pada saat T sama dengan 0. Dengan menggunakan transformasi Laplace, carilah nilai tegangan pada resistor 1/4 ohm yang ini ya. Kapasitor sama sekali tidak di-charge sebelumnya, berarti nggak ada V0 nya. Tegangan awal pada kapasitornya nggak ada. Oke, ini bentuknya kan kalau kita lihat ke bawah sini ya, kalau kita lihat yang ini berarti tegangannya ini arus ya, sumber arus, berarti kita pakainya adalah simpul ya. Simpul berarti kan arus yang masuk di sini itu sama dengan arus yang keluar di sini. Oke, berarti potensialnya kan dari sini ke sini ya. Karena ini udah arus, berarti kan arus yang masuk ini kan sama dengan arus yang di sini, berarti kan sama dengan 10 per S ya. Terus arus yang ini itu kan beda potensial, yang di sini sama di sini. Ini sama ini ya. Yang ini sama yang ini dibagi 1/8S. Potensial yang ini kan V1, potensial yang ini V2, berarti kan V1 karena arahnya ke sana, berarti V1 dikurang V2 dibagi 1/8S. Tegangan dibagi arus kan, tegangan dibagi impedansi, itu kan arus, berarti kan yang di sini. Terus yang ini itu kan potensial titik ini sama titik ini, karena titik ini sama titik ini nyambung, berarti kan ini sama dengan 0 ya. Berarti V1 karena arahnya ke sini, berarti V1 dikurangkan 0 V1 dikurangin 0 dibagi setengah, berarti kan V1 kurang 0 kan tetap V1, berarti 10 per S ini 10 per S itu sama dengan, boleh yang ini dulu, V1 dikurang 0 dibagi setengah ditambah V1 dikurang V2
dibagi 1/8S. Itu kan simpul yang ini ya. Oke, simpul yang ini. Terus simpul yang kedua ini, berarti kan titik yang ini itu arus yang ini ya, arus masuk sama dengan arus keluar. Oke, arus yang masuk sama dengan arus keluar, ini kan satu titik ya, jadi kan dia masuk ke sini terus keluar ke sini. Berarti V1 dikurang V2 dibagi 1/8S itu sama dengan yang ini, arus yang ini kan V2 dikurang, ketemu ini ya, berarti V2 dikurang 0 dibagi 1/4 atau sama aja dengan V2 dibagi 1/4. Persamaannya yang ini jadinya. Ini simpul 1, ini simpul 2. Ini dijabarkan. Oke, penjabarannya saya taruh di sebelahnya. Ini. Jadi biar jelas. Oke. Ini saya jabarkan seperti ini ya. Jadi 10/S sama dengan V1. Ini saya pisah, V1 dibagi setengah ditambah V1 dibagi 1/8S dikurang V2 dibagi 1/8S. Ini dijabarkan biasa ya. Terus V1 ini kan ini dibalik, V1 dibagi setengah itu kan sama aja dengan V1/1 dibagi 2/1 dikali 2/1 ditambah V1/1 dikalikan 8S/1 dikurang V2/1 dikali 8S/1. Ini ya, pembagian pecahan biasa. Terus 10/S sama dengan V1 kali 2, 2V1, 8S kali V1, 8SV1 dikurang 8SV2. V1 sama V1 digabungin, berarti V1 dikalikan 2 plus 8S dikurang 8SV2 itu sama dengan 10S yang ini ya. Terus simpul 2 nya yang ini, V1 dikurang V2 dibagi 1/8S sama dengan V2 dikurang 0 dibagi 1/4. Ini dipisah juga, V1 dibagi 1/8S dikurang V2 dibagi 1/8S sama dengan ini 0, berarti sisa V2 dibagi 1/4 yang ini. Ini dipindahkan, ini V2, ini V2, yang ini pindahkan ke sebelah, berarti kan V1 per 1/8S sama dengan V2 per 1/4 ditambah V2 per 1/8S. V1 sama dengan ini saya pindahkan ke sebelah 1/8S, berarti kan jadinya dibagi, berarti dijadikan, berarti kalau pindah ke sebelah kan jadi pengali ya. Berarti V1 sama dengan 1/8S dikalikan ini, dikalikan ini. Ya udah, 1/8S kalikan V2 dibagi 1/4. Terus ini juga kalikan ini 1/8S kalikan V2 per 1/8S. Terus ini kan 1/4, berarti kalau kita balik kan sama aja dengan 1/8S dikalikan 4/1 V2 ditambah ini coret-coret sisa V2, berarti kan 4/8S. Ini 1 ya, berarti 4/8S ditambah 1 sama dengan V2, kalikan V2. Kalau kita balikan V2 kali ini 4/8S V2, V2 kali 1 V2 yang ini ya, disederhanakan jadi seperti ini. Terus 1, karena bawahnya penyebutnya 8S, berarti kan bisa diganti satunya dengan 8S dibagi 8S, berarti kan jadinya seperti ini, 4 ditambah 8S per 8S dikalikan V2 gitu ya. Nah, terus V1 nya kan ini ya, V1 sama dengan 4/8S per 8S V2 yang ini. Maka kita masukkan V1 nya ke persamaan ini, persamaan yang di sini tadi. Berarti kan V1 nya ini, berarti 4/8S per 8S V2 dikalikan 2 ditambah 8S yang ini ya, dikurang V2 kali 8S sama dengan 10/S yang ini ya. Ya udah, ini dikalikan ini dikalikan ini, dikurangkan V2 8S ini sama dengan 10S. Ini dijabarkan 8/8S plus 16S per 8S. Ini dikalikan biasa ya, yang ini kalikan yang ini kalikan yang ini. V2 masih dalam kurung, dikurang V2 8S. Ini bisa dicoret, sisa 8/8S. 8/8S kan sama dengan 1/S. 16S per 8S itu kan sama dengan 2. Ini coret, ini sisa 4 sama dengan 10/S. Berarti ini sisa 1/S plus 2 plus 4, berarti kan 1/S plus 6. Pindahkan ke sini, jadinya 10S
dikali ini ya, dibalik ya, dikali dengan 1 per ini, 1 per 1 S plus 2 plus 4 ini ya. Terus kita sederhanakan dikalikan S per S. S per S itu kan 1. Ya udah, berarti V2 sama dengan 10 per 1. Ini sisa ini ya. 6 per S 6. Berarti kan 10 per S dikalikan S sisa 10. 1 per S dikalikan S 1. 6 dikalikan S 6S. Terus atas dikalikan dibagi sama 6 per 6 supaya S-nya ini nggak ada koefisiennya. Berarti 10 dibagi 6 itu kan 10 per 6. 6 dibagi 6, 6 per 6S ditambah 1 dibagi 6, 1 per 6. 10 per 6 itu 5 per 3, 6 dibagi 6 itu 1 per 6, 1 per 6. Ini 5 per 3 nya dipindahkan, berarti kan dikalikan sama 1 per S plus 1 per 6. Kenapa? Karena yang ini ada Laplace baliknya di tabel. Jadi 5 per 3 dikalikan E pangkat min T dikalikan 1 per 6. Berarti kan sama dengan 5 per 3 E pangkat min T per 6. Yang ini ya, 5 per 3 E pangkat min T per 6. Di atas tadi sebelumnya. Ini penjabarannya bisa dibaca-baca, tinggal dicek aja. Udah saya jabarkan detail banget, tinggal dilihat satu-satu, dipahami. Besok kalau misalnya mau ngerjain juga nggak harus sedetail ini. Kalau udah paham ya udah langsung aja dikaliin biasa. Cuman tetap harus menjabarkan simpul 1 sama simpul 2 gitu ya. Terus ini Laplace-nya, terus ini Laplace baliknya, maka tegangannya dalam kawasan waktu tuh yang ini ya. Terus sekarang kita masuk contoh untuk metode arus mesh. Kalau metode arus mesh ini ada tegangan 10 UT, ada induktor 10 mili, ada resistor 10 kilo ohm, ini juga resistor 10 kilo ohm, ini ada 1 mikrofarad. Pada rangkaian ini disuruh menghitung IT. Berarti kita disuruh ngitung I di sini, arus yang lewat di sini. Oke. Maka sebelum ini kan masih dalam kawasan waktu, kita laplaskan dulu. 10 UT itu sama dengan 10 per S, 10 milihenry, berarti 0,01 dikalikan S ya, SL ya. 10 mili itu kan sama dengan 0,01. Berarti kan SL, berarti S dikalikan L. Berarti ya udah S dikalikan 0,01. Terus R-nya 10 kilo ohm, berarti 10 dikali 1000, berarti 10 pangkat 4 ya. 10 kilo juga 10 dikali 1000, berarti 10.000. Maka 10 pangkat 4. 1 mikrofarad kan 1 per SC ya. C-nya 10 pangkat minus 6, berarti kan 1 per 10 pangkat minus 6S itu kan sama dengan 10 pangkat 6S. Naik ke atas, pangkat minusnya hilang ya. Ya udah, sekarang kita masuk ke sini. Ini kita kasih arus IA, yang ini arus IB, loop 1 dikurang loop 2. Loop 1 yang ini arahnya ke sana, berarti kan min 10 per S tegangan ya. Terus ditambah IA dikalikan 0,01 S ditambah IA dikalikan 10 pangkat 4 dikurang yang ketemu kan di sini. IB-nya kan yang ini ya, ketemunya yang ini, berarti dikurangin 10 pangkat 4 IB ya, yang ini sama dengan 0. Ini loop yang sebelah kiri yang IA. Sekarang loop yang sebelah kanan yang IB. Berarti kan masuk, berarti IB dikali 10 pangkat 4, IB dikali 10 pangkat 4 lagi, IB dikalikan 10 pangkat 6 per S. Terus ketemu juga arus yang lawanannya IA, berarti dikurang IA dikali 10 pangkat 4 yang ini ya. Dah, ini loop 1, ini loop 2. IB itu kan sama dengan arus yang lewat di kapasitor, berarti nanti kita disuruh nyari IB karena IB itu sama aja dengan IS. Ya udah, IA sama dengan ini, saya jabarkan lagi di bawah. Oke. Ini ya. Oke. Ini sama yang tadi, berarti IA sama dengan IB dikalikan 10 pangkat 4 plus 10 pangkat 4 ditambah 10 pangkat 6 per S. Ini pindahkan ke sebelah.
kan jadinya positif. Jadi dibagi 10 pangkat 4. Kenapa? Supaya dapat IA. Nanti IA-nya ini kita masukin ke persamaan. IA jadinya sama dengan ini ya, IB karena dibagi 10 pangkat 4 ya udah ini dibagi 10 pangkat semua. IB dikalikan 10 pangkat 4 bagi 10 pangkat 4 kan 1. 10 pangkat 4 bagi 10 pangkat 4 1. 10 pangkat 6 per S dibagi 10 pangkat 4. Berarti kan ini pindah ke atas, berarti kan 10 pangkat 6 dikali 10 pangkat minus 4. Berarti kan 6 dikurang 4 2 yang ini ya. Berarti 10 pangkat 2 per S. Yang ini itu jadi 10 pangkat 2 per S. 1 tambah 1 2. Berarti kan IA sama dengan IB 2 ditambah 10 pangkat 2 per S. Karena ada S-nya di bawah kita kaliin S per S. Jadi IA sama dengan IB 2 dikalikan S 2S per S. Ini dikalikan ini, yang ini kalikan yang ini. 10 kuadrat. Ini coret. Berarti berapa? S kalikan S kuadrat, 10 kuadrat dikalikan S kan 10S. Terus S sama S nya juga hilang ya, jadi sama aja sebenarnya 10 kuadrat per S. Terus IB sama dengan 2S, supaya sama ininya berarti kan tinggal dijumlahkan 2S plus 10 kuadrat per S nih. Oke, biar bisa dijumlahin. Terus IS sama dengan IB, berarti kan kita intinya tuh nyari IB. Ya udah, IB-nya masukin ke persamaan yang di sini. Yang ini min 10 per S ditambahkan IA dikalikan ini dikurang IB sama seperti yang ini ya. Ya udah, sekarang IA-nya kita ganti sama ini, IB dikalikan 2S per 10 kuadrat per S. Min 10 per S ditambahkan IB 2S plus 10 kuadrat per S dikalikan ini 0,01 S plus 10 pangkat 4 dikurangkan IB dikalikan 10 pangkat 4 sama dengan 0. Ini minus 10 per S kan, pindahkan ke sebelah jadi 10 per S ya, berarti kan sisa yang ini. IB ini dikalikan ini dikalikan ini dikurangkan IB dikalikan 10 pangkat 4. Karena sama-sama punya IB kita gabung aja, berarti kan seperti ini. Ini dikalikan 0,01, ini dikalikan 10 pangkat 4 dikurang 10 pangkat 4. Terus karena kita butuh IB ya udah 10 per S dibagi ini semuanya pindah ke sebelah jadi pembagi. Terus kita kalikan S per S, berarti 10 per S dikalikan S hilang sisa 10. Yang ini S-nya kan ada S-nya hilang ya karena dikalikan S. Terus yang ini jadinya dikaliin sama ini sama ini kan sama yang ini habis ya, sisa yang ini 10 pangkat 4 dikalikan S. 10 pangkat kali S. Ini kan satu kesatuan dikalikan sama S. Yang ini kan hilang ya, karena kan ini dikalikan ini kan per S ya. S-nya hilang. Ya udah, berarti kan sisa ini sama ini. Tinggal dikaliin 10 2S kali 0,01 S 0,02 S kuadrat. 2S dikalikan 10 pangkat 4 2 kali 10 pangkat 4. 100 ini 10 pangkat 2 kan 100 dikali 0,01 S sisa S. 10 pangkat 2 dikalikan 10 pangkat 4 tuh 10 pangkat 6 dikurang 10 pangkat 4 S. 0,02 S kuadrat plus ini kan sama aja dengan 2 dikali 10 pangkat 4, berarti kan 20.000 S ditambah S berarti kan ditambah 1, berarti 20.001 dikurang 10 pangkat 4 S berarti kan 10.001. 20.001 dikurang 10.000 kan 10.001 ya, berarti 10.001 S. 10 pangkat 6 tetap 10 pangkat 6. Kita laplaskan. Ini kan udah persamaan biasa ini, tinggal kita cari akar-akarnya dari persamaan kuadrat yang di bawah ini, seperti ini. Itu udah ada dijelaskan di sini. Kita pakai rumus min B plus minus akar B kuadrat min 4AC. Ya udah, berarti kan karena tadi 10.000 pangkat 10.001 itu kita tulis aja 10.000 karena nggak ada bedanya ya 10.000 ketambahan 1. Jadi bulatkan aja jadi 10.000 biar perhitungannya nggak terlalu ribet. Berarti min B 10 pangkat 4 kan ini kan A, ini B, ini C. Rumusnya kan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC. Berarti min B berarti min 10 pangkat 4. Ini kan positif karena rumusnya min B berarti min 10 pangkat 4 ditambah akar B kuadrat 10 pangkat 4 dikuadratin itu 10 pangkat 8. Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC. 4
dikalikan 0,02 dikalikan 10 pangkat 6. Oke, jadinya ini 8 kali 10 pangkat 4 dibagi 2A. 2 dikalikan 0,02 atau 0,04. Tuh ini dihitung dapatnya min 100. Yang betanya tuh kan plus minus. Yang atas dihitung dulu yang plusnya, yang bawah hitung dulu hitung yang minusnya. Karena kan rumusnya min B plus minus akar B kuadrat min 4AC. Plus minus kan, satunya ngitung plus, satunya ngitung minus. Yang plusnya itu min 100, yang positifnya dapat min 100, yang negatifnya dapat min 500.000. Jadi kita kembalikan lagi ke persamaan ini, berarti 10 per S, karena minus ya udah berarti minus ketemu minus jadinya 100, terus S plus karena kan minus beta berarti kan minus 500.000, berarti kan jadinya minus ketemu minus jadinya plus. Ya udah, ini pakai rumus Laplace balik kemarin, berarti K1 per S plus 100 ditambah K2 per S plus 500.000 ya. Jadi 10 per S plus 500.000 berarti dikalikan minus 100, berarti 500.000 dikurang 100 ya. Jadi 10 dibagi ini, itu dapatnya di sini 2 kali 10 pangkat minus 5. Nanti dihitung lagi ya. Terus K2-nya sama dengan 10 per S plus 100 dikalikan minus 500.000. Itu dapatnya min 2 dikali 10 pangkat minus 5. Ya udah, ini dapat E pangkat min 100T dikurang E pangkat min 500.000 T. Karena kan sama-sama 2. Gitu ya. Jadi ini kalau di Laplace balikan jadinya seperti ini. Oke, ini untuk pertemuan hari ini. Jadi yang dipelajarin adalah metode arus mesh, sama yang ini knot. Yang ini arus knot ya, arus pada simpul. Jadi ada 2 cara, semuanya pakai Laplace. Terus nanti hasil akhirnya udah dalam bentuk kawasan waktu semua ya. Ini udah dijabarkan semua, tinggal dipelajarin aja. Saya kira tidak ada yang susah. Mohon maaf kalau ada salah kata. Mohon maaf juga kalau layarnya agak bayang gitu, kayak ada noise-nya, soalnya layarnya warnanya putih ya. Kalau ini warnanya ganti nanti takutnya kurang jelas. Nanti kan slide-nya saya bagikan juga, jadi nanti sambil lihat video penjelasannya sambil lihat slide yang diberikan ya. Oke, sekali lagi mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.